Ya teman-teman, ini ada hal yang gawat ya, yang berbahaya, yang bisa membahayakan nasib tim nasional Indonesia di cabang sepak bola ya. Tim nasional sepak bola kita bisa dibahayakan oleh hal ini. Jadi hal apa itu? Sebelum kita sampaikan, boleh diklik subscribe dulu, kasih likes dulu ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja, ini adalah bahaya yang sejak dari dulu sudah sangat sering menyerang tim nasional Indonesia ya. Dan melalui hal ini sudah berkali-kali Indonesia akhirnya gagal, yaitu bahaya yang namanya euforia sebelum kemenangan ya. Jadi sebelum mencapai suatu target atau suatu achievement ya, suatu penggapaian, Indonesia sudah terlalu overhype dan over senangnya berlebih ya, secara terlalu over. Ini sudah sering terjadi di AFF ya, dimana kalau mainnya bagus masuknya masih sampai semifinal, terkadang baru lolos dari semifinal sudah diundang ke berbagai talk show dan lain sebagainya. Para pemain-pemainnya ya kan sudah dijamu makan, ada yang oleh menteri, oleh gubernur, oleh presiden, segala macamnya ya kan, sehingga menciptakan yang namanya hype yang berlebih ya, euforia yang berlebih, akhirnya melemahkan Indonesia, tim nasional Indonesia itu sendiri. Jadi seolah-olah sudah berada di atas langit ya, sehingga tidak waspada lagi dan akhirnya menjadi lengah. Ini sudah banyak terjadi, bukan hanya di AFF saja ya, di berbagai kompetisi juga, seperti beberapa kali kualifikasi juga terjadi, kualifikasi Olimpiade, kualifikasi Piala Asia juga sering terjadi over hype, over euforia, sehingga akhirnya memberikan dampak yang buruk. Nah, untuk Indonesia sendiri sekarang seperti kita ketahui ya, di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sedang berada di arah yang lumayan baik ya, bisa memiliki kans yang lumayan untuk lolos. Nah, jadi cara lolos Indonesia adalah satu-satunya cara adalah melalui babak keempat. Sekarang sedang ada di round 3 ya, babak ketiga, kualifikasi babak ketiga. Peringkat ketiga dan keempat dari grup akan lolos ke babak keempat. Nah, yang jadi masalah adalah Indonesia sekarang sedang berada di peringkat 4 ya, bukan peringkat 3. Peringkat 4, jadi pas-pasan untuk lolos ke ronde 4. Tetapi kalau teman-teman lihat ya, di internet sudah banyak, seperti kita kemarin juga membuat ya, kans Indonesia atau memberikan review kondisi Indonesia sekarang, timnas sepak bolanya seperti apa. Itu sangat banyak yang di YouTube mengatakan, kalau kita kemarin kan kita sudah bilang tetap harus waspada dan lain sebagainya. Di YouTube lain itu sudah membahas ronde keempat. Saudara-saudara bayangkan, kita sudah membahas ronde keempat teman-teman ya. Sudah seolah-olah Indonesia itu seolah-olah sudah lolos, padahal pertandingan match itu masih ada 2 kali lagi ya. Dan kans Indonesia turun dari peringkat 4 jadi peringkat 5 atau 6 dan nggak lolos ke babak keempat ada, sangat ada teman-teman. Besar nggak kemungkinannya? Besar kemungkinannya. Kenapa? Karena pertandingan selanjutnya Indonesia akan menghadapi China ya. Menghadapi China ini wajib menang, harus menang ya, jangan sampai kalah. Kalau sampai kalah udah bahaya luar biasa, karena yang di bawah Indonesia, jadi sekarang perebutan itu sebenarnya 4 ke bawah ya, mostly ya. Kalau yang di atas Indonesia seperti Australia, Jepang itu udah nggak berdampak ya, pertandingan mereka tidak terlalu berdampak. Sedangkan yang di bawah Indonesia adalah Cina dan Bahrain. Nah, kalau dibilang kan mereka kan peringkat 6 dan 5 ya, jadi untuk menang susah ya kan, hampir mustahil lah mereka menang. Tapi problemnya di pertandingan terakhir Cina dan Bahrain ketemu. Nah, Cina dan Bahrain ketemu di pertandingan terakhir. Kalau salah satu saja menang, nah kemungkinan besar poinnya bisa menyamai Indonesia. Nah, kalau sama poin tinggal melihat gol defisit dan lain sebagainya. Dan gol defisit Indonesia sendiri setelah dibantai Australia kemarin tidak terlalu bagus. Dan juga nanti Indonesia juga akan menghadapi Jepang lagi ya. Kalau menghadapi Jepang bahaya juga kalau sampai gol defisit lebih parah lagi, poin sama bisa jadi turun peringkatnya. Jadi Indonesia belum mengunci itu ya untuk posisi nomor 4. Tapi saya lihat banyak sekali media, YouTuber lah, atau di forum-forum ya, di sosial media ya, bukan forum ya. Kalau forum zaman dulu banget ya, Kaskus ya. Nah, seperti di sosial media juga orang bahasnya udah ronde keempat, nanti kemungkinan lolosnya begitu, bahkan bahas ronde kelima, ronde ketiga ini seolah sudah dilupakan, seolah Indonesia sudah pasti lolos ke ronde keempat. Belum bung, teman-teman, jangan dulu terlalu overconfidence, jangan terlalu over euforia. Kita dukung dulu step by step, game by game. Kelemahan Indonesia dari dulu begitu. Mungkin sekarang semoga dan main-main diaspora ya, mentalnya lebih terkunci ya. Kalau orang-orang
Eropa, terutama Eropa ya, Amerika juga agak-agak kayak Indonesia ya, mungkin yang top atletnya lah ya baru ya seperti itu. Kalau mental Eropa bagus, dia melihat game by game, job belum selesai ya kan, satu game, satu pertandingan demi satu pertandingan, walaupun tim kecil pun, walaupun tim di bawah kita pun nggak boleh diremehkan, kita harus fokus ya kan, karena Indonesia sendiri menghadapi Cina, dibilang Cina lebih lemah, kita kemarin juga bilang Cina lebih lemah secara harga, bisa teman-teman lihat di sini, emang secara market value lebih lemah dari Indonesia, lebih murah ya kan, tapi Indonesia kemarin kalah. Nah jadi nggak bisa kita remehkan, jangan diremehkan ya kan. Bahrain sendiri juga permainannya bukan jelek-jelek sekali, sama Jepang bisa imbang lumayan lama ya, kalah akhirnya, ujung-ujungnya kalah, tapi bisa sampai hampir 70 menit mengimbangi Jepang ya. Luar biasa. Apakah Bahrain pasti kalah lawan Saudi Arabia ya? Belum tentu juga, bisa jadi Bahrain menang lawan Saudi. Kalau menang lawan Saudi, menang lawan Cina, Indonesia berat untuk lolos. Nah jadi Indonesia ini tidak semengunci itu posisinya ya, masih berharap juga dari tim lain harus kalah, Bahrain harus kalah, Cina harus kalah, berharap itu juga. Jadi jangan kita terlalu euforia, kita jangan terlalu wah udah di babak keempat lah, nanti di babak keempat ini tinggal lolos, kemungkinan di babak keempat 50%, 70%, waduh, bahasanya udah terlalu jauh ya teman-teman ya. Kita bahas dulu game by game. Di Juni nanti ada pertandingan kita menghadapi China, menghadapi Jepang, jangan sampai kendor, jangan kita gara-gara kita menyuarakan terus babak keempat pemain-pemain kita juga jadi kendor nantinya, jadi oh iya ya kita sudah lolos, padahal belum. Jadi itu ya teman-teman untuk pesan hari ini, singkat saja, jangan lupa kita tetap dukung Indonesia game by game, kita fokus pertandingan demi pertandingan, match by match ya, jangan kita mikir yang jauh di sana, oh nanti di Piala Dunia itu bracketnya seperti ini, kita bakal ketemu Argentina, aduh jauh kali ya kan. Kita ikuti saja dulu match by match, kita dukung per match, kita pastikan Indonesia lolos dulu ke babak keempat, perlahan kita dukung di babak ketiga, nanti di babak keempat kita dukung lagi. Kalau langsung lolos ke Piala Dunia, kita persiapkan berbagai macamnya, kita dukung, baru begitu. Jangan masih berjalan di babak ketiga kita udah ributin babak keempat. Oh nanti kemungkinan grup yang babak keempat ini kan ada 2 grup ya, A dan B. Grup A bakal si ini, grup B si ini. Waduh, gawat sekali. Kita sudah berpikir babak keempat, babak ketiga aja belum kita kunci, belum kita pasti lolos, kecuali kalau kita seperti Jepang ya, poinnya udah sangat jauh, gak kejar-kejar lagi. Nah itu baru boleh bahas yang seperti ini. Indonesia ini masih di ujung tanduk teman-teman. Cina kalau kalah lagi gimana? Nah bisa azab ya kan. Nah jadi kita dukung ya, kita dukung match by match, jangan terlalu euforia dulu, jangan terlalu jumawa dulu, jangan terlalu sombong dulu, mengecil-ngecilkan negara-negara lain juga banyak ya di sosial media. Udah sombong kali fans Indonesia ini, sudah kayak seolah-olah juara Piala Dunia lah mereka, mengucilkan negara-negara lain ya kan, padahal negara kita sendiri masih di ujung tanduk nih, belum pasti bisa lolos ke babak keempat. Jadi yuk sama-sama kita dukung, sama-sama kita tetap optimis ya, jangan pesimis, kita tetap optimis, tapi jangan berlebihan juga, karena kalau berlebihan sudah di histori sudah kita lihat sering malah menjegal tim nasional kita sendiri. Jadi kita sebagai para fans jangan sampai menjegal tim nasional sendiri, kita dukung dengan positif, kita berikan dukungan yang positif match by match. Sekian saja untuk update hari ini, sampai jumpa di update-update selanjutnya.